Selamat datang di podcast edisi yang kedua dari MMUI Muda Mudi untuk Indonesia Hebat. Nah, kita di sini akan bikin semacam apa ya, Mas Androv? Ini sebuah interaksi lintas generasi Keren. yang membahas satu isu, terutama bagaimana keterwakilan anak muda dalam kebijakan publik. Nah, saya nggak tahu nih edisi kedepannya akan seperti apa, tapi edisi kali ini saya akan jadi moderator. Halo, saya Mujab. Alumni dari Universitas Indonesia dan saat ini masih jadi master candidate dari London School of Economics. Dan hari ini saya dikasih kesempatan untuk reuni dengan salah satu pengajar saya dulu di UI. Ini adalah seorang akademisi, pernah menjabat sebagai menteri Bappenas, dan salah satu yang saya ingat dari beliau ini adalah bagaimana melihat satu kebijakan tidak hanya dari aspek politis saja, tapi juga dari aspek teknokratis, dan bagaimana kombinasi antara teknokratis dan politis ini akhirnya menghasilkan kebijakan publik yang baik. Nah, ini saya akan manggil beliau dengan sebutan Mas, karena saya nggak tahu ya sekarang kayak gimana, tapi Bang Andrinov. Bang Andrinov ya. Nah, dulu tuh waktu saya jadi mahasiswa, manggil dosen di kampus tuh Mas sama Mbak gitu. Tapi berhubung ini sepertinya menghilangkan kesan Jawa sentris mungkin ya, kita panggil dengan tepuk tangan yang nanti diedit ya, gitu ya. Bang Andrinov Caniago. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Mujab. Welcome to Jakarta, Indonesia. Terima kasih. Welcome back. Welcome back dan selamat datang di podcast edisi kedua dari MMUI. Kita akan ngebahas satu isu yang akan terus panas gitu ya. Yeah. Jadi sejak 18 Agustus tahun 2019 pada saat itu sidang MPR terakhir ya, pada saat periode pertama Presiden Jokowi diumumkan bahwa Jakarta is no longer as capital city di Indonesia gitu. Kita akan pindah ke Kalimantan. Ya. Saat itu mulai heboh tuh, apakah mungkin gitu kita akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, kemudian berbagai macam kritik juga akhirnya dihadirkan ya Bang ya waktu itu ya, apakah bijak nih merubah paru-paru dunia yang ada di Kalimantan untuk dibangun menjadi bangunan-bangunan beton dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngobrol, tapi karena saya ini termasuk transisi Gen Z dan Gen Y gitu ya, kita akan coba melihat apa sih keuntungan, quote-unquote keuntungan dari pemindahan ibu kota ini untuk anak muda. Nah, Bang Andrinov, saya akan mulai dari yang tadi saya sebut sebagai teknokratis dan kemudian politis gitu ya. Menurut Bang Andrinov sendiri sebagai seorang akademisi dan seorang, saya bisa bilang nggak pendukung nomor satu Pak Jokowi? Atau partner berdiskusi Pak Jokowi? Yang terakhir lebih tepat. Partner berdiskusi Pak Jokowi gitu. Kalau pendukung kan biasanya ini doang ya. Lebih politis kali itu. Lebih politis. Sedangkan beliau sebagai intelektual, sebagai akademisi kerap ya. Saya sempat dengar gosip-gosipnya tuh Pak Jokowi sering meminta saran kepada Bang Andrinov. Kalau IKN ini sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan teknokratis dan politis untuk memindahkan ibu kota yang memang sudah settle di Jakarta ke Kalimantan? Pertimbangan memindahkan ibu kota ke Kalimantan ya. Betul. Itu sangat lengkap, banyak dan cukup ya. Tapi kita harus membedakan antara kritik atau komentar yang sumbernya rumor dan kritik yang betul-betul mengingatkan untuk IKN ini. Nah, kalau yang rumor itu biasanya isinya dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan ya. Itu kepentingan siapa? Ya, kepentingan siapa? Ini termasuklah katanya merusak hutan segala macam ya. Nah, kita yang penting itu adalah berdasarkan fakta dan data yang valid kan, gitu. Nah, dengan data dan fakta yang valid itu, ya, dan pertimbangannya terutama tentu ini untuk ke depan. Ya. Nah, udah belasan alasan ya untuk mengusulkan atau memunculkan ide memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu. Jadi bukan sekedar pindah ibu kota, tapi pindah kemana? Ke Kalimantan. Ya. Nah, pertimbangannya antara lain, ya, ini ada belasan sudah ini.
melihat kondisi Jakarta Ya, yang dengan yang permukaan memang air, nggak ya. mungkin sekedar ditambal sulam, ya, karena ruangnya itu sudah sempit dan tekanan terhadap Jakarta itu akan tumbuh terus, terutama oleh penduduk. Walaupun penduduk di dalam kota Jakarta, terutama Jakarta Pusat itu nggak nambah, ya, malah kadang-kadang dia negatif itu pertumbuhannya. Ya, ya. Tapi kan sumber tekanan itu secara struktural kan dari lingkungan. Ya. Nah, lingkungan ini adalah wilayah pinggiran Jakarta yang pertumbuhan penduduknya itu jauh dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional. Oke. 3,5 sampai 4%. Itu orang-orang yang kemakan iklan 15 menit dari Jakarta. Nah, ya. itu iklan perumahan 15. kena ilusi dekat jalan tol. Iya. Gitu ya. Nah, tekanan penduduk, pertumbuhan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Jabodetabek ini salah satu atau sumber utama munculnya aneka masalah. Ya, kemacetan. Kemacetan mengalir ke polusi udara, pencemaran udara, lalu sampah, ya, dan macam-macam Air tanah. ya, air tanah dan sebagainya. Karena sebagian atau bisa juga sebagian besar dari warga Jabodetabek itu kan orientasinya ke pusat Jakarta. Ya, ya, ya. Lihat aja kalau pagi hari arah kendaraan kemana, pulang sore hari kemana kan. Nah itu, jadi dari segi daya dukung kota Jakarta yang nggak memungkinkan akan dibenahi kualitasnya karena persoalan kependudukan. Karena orientasi, migrasi, urbanisasi dan sebagainya, mobilitas penduduk itu satu. Nah untuk itu persoalan ini kan persoalan struktural yang harus dipecahkan. Ya, jawaban untuk masalah ini memang harus membagi epicentrum. Ya, Jakarta sebagai satu-satunya epicentrum nasional yang tunggal, dominan, ini harus dipecah. Nah, soal dipecahnya kemana, masuk pertimbangan lain. Kenapa enggak ke Jonggol? Kenapa enggak ke mana di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu kan? Nah, persoalan berikutnya kalau kita perluas secara lingkungan dan demografis kependudukan, Jawa pun daya dukungnya udah terbatas. Ya. Bayangkan Jawa ini dari segi kepentingan ketahanan pangan ya, itu adalah lumbung pangan nasional. Biar bagaimanapun sumber pangan nasional tetap dari Pulau Jawa. Ya. Ya, produksi padi dan lain-lain terbesar tetap dari Jawa. Nah, masalahnya kemudian tekanan penduduk di Pulau Jawa sendiri dan perkembangan bisnis yang melihat potensi pasar yang memang juga di Jawa, daya beli maupun jumlah pembeli konsumen, akhirnya juga memunculkan investasi yang makin masif, makin kencang di Pulau Jawa. Ya, ya. Dan ini efeknya apa? Menyebabkan alih fungsi yang nggak berhenti terhadap lahan-lahan pertanian. Nah, ke depan ini masalahnya apa? Ya, ancaman ketahanan pangan. Ya. Ya. Oke, ini satu lagi dari perspektif ketahanan pangan. Ya. Dari kepentingan sumber pangan kita di masa depan. Ya, ini kepentingan anak muda, anak yang sekarang ini. Ya. Kemudian dari segi daya dukung lingkungan Pulau Jawa, cadangan air dan sebagainya itu semakin minus. Ya, ketersediaan air bersih di Pulau Jawa ini kalau lagi musim kemarau sekarang ini cuma 20% dari kebutuhan. Ya. Nah, lain-lain soal kemacetan itu bukan hanya lagi di Jawa, di Jakarta, Jabodetabek. Seluruh jalan utama sepanjang Pulau Jawa itu macet. Ya, ya. Coba aja kalau walaupun sudah ada jalan tol, tapi begitu keluar pintu tol di Jawa ketemu macet. Ya, ya. Ya. Jadi daya dukung Pulau Jawa secara keseluruhan pun sudah nggak memadai. Sekarang, bayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, di luar Jawa itu ada potensi yang banyak sekali, sekaligus aspirasi untuk daerah-daerah itu dibangun. Ya. Nah, maka ini ketemu dengan peluang yang disediakan, potensi yang disediakan oleh luar Jawa. Oke. Lalu ketemu lagi dengan aspirasi kebangsaan, di mana masyarakat yang di luar Jawa, terutama di timur, kemudian daerah pinggiran, itu kan merasakan ketidakadilan dalam pembangunan. Ya. Nah, pembangunan epicentrum baru ke tengah-tengah Indonesia itu akan juga mengobati, memberikan harapan untuk pemulihan rasa kebangsaan. Ya, dari segi itu. Nah, kemudian tentu saja untuk menjawab ketimpangan
regional yang terjadi selama ini, dan juga untuk menjawab juga ketimpangan sosial ekonomi termasuk di dalamnya pendidikan. Saya pernah menelusuri data ya, universitas terbaik kalau ukurannya adalah akreditasi A, ya Jawa semua. Jawa semua, Oke. 90% di Jawa. Kalau swasta malah 100% di Jawa. Ya mungkin 98% ya. Di timur nggak ada satupun. Yang swasta itu akreditasinya A. Ya. Kalau yang PTN masih ada sekitar 4-5 gitu ya, masih ada. Nanti di kan ada Stanford ya. Nah, Ada ya. mudah-mudahan itu sekaligus sebagai jawaban ya untuk memecah. Ya. Nah, penyebabnya apa? Lagi-lagi prosesnya kan begini. Oke, kita pernah memberikan fasilitas lahan transmigrasi buat warga yang ada di Pulau Jawa. Tapi kemudian maksud dan tujuan itu tidak tercapai. Lahan tidak menjadi lahan yang produktif. Ya. Menjadi lahan setengah menganggur. Kemudian generasi anak-anak transmigran itu akhirnya balik ke Jawa. SMA di Jawa, di Malang, di Jogja, di Solo, Salatiga, ya. Kemudian selesai masuk perguruan tinggi. Ya. Jadi sarjana, termasuk sarjana yang berprestasi. Tapi mereka nggak mau balik Ya, ya. ke tempat asal orang tuanya. Maka SDM pun makin timpang. SDM terbaik ada di Jawa. Kemudian masuk ke dalam ini, termasuk masuk ke politik, jadi elitnya Jakarta kan, yang berpusat di Jakarta. Nah, kemudian makin berkumpul semua orang pintar elit di Jakarta, maka perhatian ke daerah pinggiran itu juga menjadi kecil. Ya. Jadi saya pernah bilang ya dalam satu debat dengan Pak JK ini kira-kira tahun 2011 kali. Saya bilang nggak mungkin memajukan kawasan pinggir, kawasan terluar kalau elit-elit penentu kebijakan itu adanya di Jakarta ngumpulnya. Ya. Ya, itu secara sosiologis akan terjadi demikian. Ya. Ya, nah itu baru beberapa alasan. Inilah yang ya membuat kita penting membangun epicentrum baru di tengah-tengah Nusantara. Ya. Ya pilihannya mana? Kalimantan. Nah, kenapa Kalimantan? Kalimantan ini kondisi demografis, populasi dan geografis ya. terbalik dengan Pulau Jawa. Jawa kan luasnya nggak sampai 7% dari Ya. total daratan, penduduk 58%. Kalimantan luasnya 33% dari Ya. total daratan. Ya. Ya, di situ ada 2 juta lahan tidak produktif, lahan menganggur, tapi penduduk di sana cuma 6%. Ya, jadi ya soal pemerataan, soal tadi juga soal ketidakadilan, ya, kemudian membuat ini mudah para elit itu nanti memperhatikan dan berempati ke daerah-daerah pinggiran luar itu. Maka Kalimantan menjadi pilihan yang paling tepat. Saya bisa bilang gini nggak Bang, kalau secara politis sebenarnya ini ada political will untuk membagi epicentrum berarti ya, epicentrum pembangunan lebih ke arah tengah gitu. Yeah. Tapi bisa juga nggak saya bilang kalau ya ini adalah bagian dari legasi Presiden Jokowi gitu sebagai banyak disebut sebagai bapak infrastruktur Indonesia gitu. Yeah. Dan tidak ada proyek sebesar memindahkan ibu kota gitu. Yeah. Bisa apakah jelas. Anda setuju dengan itu? Kalau itu kan fakta nanti ya, karena namanya kebijakan yang kemudian terrealisasi efektif itu akan dilihat siapa yang membuat keputusan, siapa yang berani mengambil keputusan untuk kebijakan itu. Maka kemudian dia akan jadi legacy ketika yang bersangkutan sudah tidak lagi di kekuasaan. Legasinya itulah yang kemudian ya dimanfaatkan atau diberikan manfaat kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal generasi berikutnya ya. Ya. Ibaratnya kan Pak Jokowi akan hanya merasakan mungkin terakhir kali nanti upacara tahun depan tuh, itu makan masih Pak Jokowi. Sedangkan nanti akan ada presiden selanjutnya, ada generasi selanjutnya gitu. Saya juga dengar banyak kalau PNS yang akan atau ASN yang akan pertama kali dipindahkan itu biasanya ASN yang masih muda-muda. Bahkan ada teman saya gitu di salah satu instansi, dia bilang kalau ditanya dulu tuh yang belum berkeluarga, yang masih lajang, itu akan jadi orang-orang yang pertama kali akan menghuni IKN gitu sebagai ASN di sana gitu. Nah, pertanyaan saya, dalam proses pembuatan kebijakan ini sepengetahuan dari Bang Andrinov nih, kira-kira keterlibatan anak muda itu seperti apa sehingga perspektif
masa depan, Iya. perspektif kepentingan anak muda ini Iya. diakomodir dalam pembuatan kebijakan IKN ini. Ya, walaupun ini kita akui agak terlambat ya. Kesadaran untuk melibatkan yang muda-muda ya. Tetapi ini memang kebetulan momennya ya sekarang. Ya. Ya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin secara tidak langsung ada ya. Ini kalau saya boleh buka sedikit, ini kan alasan-alasan pemindahan ibu kota ini datang dari saya dan teman-teman. Oke. Ya, diadopsi ya sebagian besar ya. Kemudian dilanjutkan oleh teman-teman lain di Bappenas ya setelah ada perintah dari Presiden Jokowi untuk melakukan riset yang serius ya. Oke. Nah, di masa ini disiapkan itu terlibat sejumlah anak-anak muda ya. Bahkan beberapa sekarang kerja juga di birokrasi ya. Oke. Jadi gini, tim Visi Indonesia 2033 ini kami deklarasikan, kami launching secara soft itu di Desember 2008. Setelah itu ya terus kita mewacanakan usulan ini, ide pindah ibu kota ke Kalimantan. Oke. Ya. Termasuk mengoreksi pilihannya bukan ke Palangkaraya. Ya. Oh, karena dulu Presiden Soekarno di Ya, Palangkaraya karena gitu kan ya. bukan hanya itu, tapi masyarakat Palangkaraya dan Kalimantan Tengah begitu ada wacana pindah ibu kota langsung mereka kayaknya udah hampir menerima itu, mendapatnya itu. Oh, Nah, tapi bukan kan resistensi ya? ya artinya ya menunggu bahwa itu Oke. akan jatahnya ke Palangkaraya Ya, gitu, ya, sepertinya begitu. Nah, ini tugas kami juga ketika itu meluruskan Oh. di Palangkaraya ya, termasuk di situ ada Pak Gubernur ya yang memandu langsung pertemuan dialog kita. Kami menjelaskan Palangkaraya mohon maaf tidak layak untuk ibu kota. Kondisi lingkungannya begini, kondisi geografisnya gini, ancaman kabut asap begini-gini. Akhirnya alhamdulillah masyarakat itu semua menerima dan berhenti ya, menuntut itu. Dan ikhlas ya kalau ada masih wilayah Kalimantan Tengah yang cocok ya tentu mereka senang. Tapi kalau nggak pun mereka siap. Yang penting di Kalimantan itu mereka udah senang. Atau mungkin Nah, alasannya paling gampang ini babat hutan. Membangun ibu kota dari stretch gitu atau bukan, kondisi Palangkaraya itu bukan sebenarnya udah hutannya udah relatif nggak ada ya sekitarnya. Itu lahan gambut ya, tapi rawan banjir, rawan kabut asap dan itu masalahnya. Ya, ya. Dan itu tidak nyaman dan tidak aman lah untuk ibu kota kan gitu. Nah, akhirnya itu dipahami oleh tokoh-tokoh masyarakat ya, dan semua pihak di sana ketika itu. Oke, jadi memang dalam prosesnya paling nggak ada ASN anak muda juga yang ikut terlibat. Terus tadi yang tadi Nah, kemudian kan setelah Visi Indonesia 2033, kebetulan saya masuk ke Bappenas ya, yang ikut menggarap tentu saja ASN muda itu. Ya. Makanya mereka sangat aware itu ya. Sekarang ada yang duduk jadi salah satu deputi di otorita IKN. Ya. Ada yang sudah duduk jadi deputi itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih dalam sosialisasi yang ada, itu ada memang warna anak mudanya sih Bang menurut saya. Misal gedung yang sustainable, yang green gitu kan. Sebetulnya Itu kan semua concern anak muda banget tuh. semua konsep atau turunan dari konsep itu semuanya untuk kepentingan anak muda. Ya. Ya, ekspresi arsitektur, ekosistem, lingkungan, landscape dan juga kebutuhan-kebutuhan lain itu kebutuhan anak muda ya yang sekaligus adalah kebutuhan generasi yang akan datang ya. Nah, termasuk soal isu lingkungan misalnya. Ya. Memang ya kalau rumornya atau orang yang asal ngomong wah ini membabat hutan itu Hutannya terbalik. hilang gitu, ya. Terbalik. Justru konsep ini memulihkan hutan. Hutan yang selama ini sudah digantikan oleh tanaman monokultur untuk tanaman industri, Iya. itu yang akan diganti dikembalikan dengan tanaman asli, sehingga menjadi hutan tropis yang multikultur itu. Nah itu sudah langsung action, disiapkan 1 juta bibit ya, dan sudah mulai disiapkan. Nah, cuman biasa kan ada orang yang ngeritik asal ngeritik, nggak ngelihat gimana konsep yang sebenarnya, nggak lihat juga action yang sudah jalan, terus asal ngomong, lalu rame di media, lalu gabung ini ya seolah-olah itu benar, padahal itu terbalik yang dari faktanya itu. Jadi dalam konsep itu sebenarnya
tentang sustainability, pelestarian Itu salah hutan dan lain satu. sebagainya itu menjadi salah satu konsep yang Jadi tadi kan saya sebut ada beberapa alasan ya. ya, Salah satu lagi adalah supaya kita punya kota masa depan, kota yang bercirikan smart, kota yang green ya, dan yang kita nggak punya. ya, Indonesia nggak punya kota yang berkualitas, itu nggak punya. Ya, negara lain punya, negara tetangga kita, sebelah negara tetangga kita udah punya kota yang memang tertata, green dengan konsep lingkungan, dengan konsep gimana udaranya terpelihara gitu. Nah, kita ingin punya kota yang seperti itu. Caranya lah dengan membangun di lahan yang relatif kosong. Ya, jadi nggak perlu menggusur, nggak perlu ada konflik lahan yang berarti ya, walaupun kecil-kecil pasti ada lah ya, namanya itu di lahan itu udah ada desa di sana, pasti sudah ada yang punya sertifikat. Nah, itu kan tantangan pembangunan itu biasa, tinggal diselesaikan secara adil dan menguntungkan buat masyarakat. Ini kan dulu isu misal transmigrasi ada clash dengan penduduk lokal dan lain sebagainya. Gimana indigenous people ini atau penduduk lokal ini diakomodir, Bang, dalam pembangunan? Ini juga saya sekaligus nyampein pesan ke para pengkritik ya. Mereka mengambil asosiasi ke daerah-daerah yang tidak relevan. Ya. Oh, Papua, kasus transmigrasi, iya, memang itu ada konflik yang akhirnya mengarah kepada konflik horizontal ya. Untuk kasus Semboja atau Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara itu nggak relevan. Daerah ini awalnya memang daerah yang relatif kosong. Memang ada kerajaan Kutai Kartanegara yang sudah ditutup dan menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah ya tahun 61. Dari segi jumlah penduduk itu relatif kecil. Ini memang daerah bekas hutan, tapi juga bukan daerah tinggalnya orang hutan. Ini daerah ini. Nah, karena itu sebagian karena dia tanah negara dipinjamkan kepada investor, ada yang jadiin itu tadi kawasan hutan tanam industri, lahan sawit dan juga sebagian tambang. Ya. Nah, yang penduduk yang sudah cukup banyak itu adalah di daerah bekas daerah transmigrasi. Kalau daerah transmigrasi asalnya memang datang dari luar daerah itu yang kemudian menghidupkan daerah itu menjadi desa, begitu. Jadi nggak ada itu isu konflik pendatang dengan penduduk asli, itu nggak relevan kalau di daerah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara itu nggak relevan. Lain. Sebenarnya daerah udah relatif kosong gitu. Relatif kosong, kemudian tumbuh dari desa transmigrasi, kemudian sekarang menjadi kota kecamatan, itu yang paling ramai. Jadi selain konseptualisasi tentang pelestarian lingkungan, kira-kira konsep apa yang menurut Bang Andri Ralf ini menarik nih buat anak-anak muda di IKN? Salah satu yang menarik adalah ini dimensi dari smart city. Ya. Meskipun sebenarnya udah banyak kota yang menggunakan jargon smart tapi city ini gitu tempat untuk mengekspresikan segala macam kreativitas, skill, kemampuan teknologi di bidang digital dan lain-lain, dan public service yang berbasiskan teknologi. Saya yakin ya pejabat-pejabat yang agak senior yang sekarang memimpin ya, memegang kewenangan di puncak-puncak itu pasti akan cari yang muda-muda, karena yang mampu ya mereka itu. Generasinya Mujab dan teman-teman yang lain. Kalau yang generasi saya yang ada di puncak pimpinan ya itu perlu setengah gaptek lah pokoknya. Dalam hal polisi strategis ya, tapi dalam hal soal penguasaan teknologi sekarang dan yang kekinian dan masa depan itu pasti akan manggil yang muda-muda itu. Tapi mungkin saya perlu klarifikasi nih, Bang. Pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara itu sebenarnya memindahkan apa sih? Apakah hanya kantor pemerintahan saja atau juga pusat ekonomi? Kan kita lihat berbagai macam contoh, misalnya Putrajaya gitu. Itu kan gedung pemerintahnya doang tuh. Beda dengan Putrajaya. Kalau Putrajaya itu kan menggeser ya pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke pinggiran yang jaraknya kurang lebih 30-35 km ya. Kayak ke BSD gitu. Nah, kayak ke BSD atau dulu yang rencana ke Jonggol. Nah, ini kan memindahkannya ke seberang. Seberang di tengah-tengah. Maka fungsinya itu beda dengan menggeser ya. Ini fungsinya betul-betul untuk jadi epicentrum pembangunan ya Nusantara ya.
yang diharapkan memberikan efek terutama ke daerah-daerah timur, luar Jawa, daerah tertinggal. Ya. Nah, di samping ya tadi fungsi-fungsi lain yang saya sebutkan itu, ya, maka posisinya itu adalah ya ibu kota, bukan sekedar pusat atau kantor pemerintahan, area kantor pemerintahan bukan. Jadi kita menciptakan Jakarta baru lebih upgrade. Iya. Dengan evaluasi Jakarta jadi, selama ini gitu ya. Epicentrum yang punya efek psikologis, efek sosial, efek mindset ya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, Jakarta ya ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi kota bisnis, kota metropolitan, kota bisnis. Ya, konsepnya mestinya begitu ya. Saya nggak tahu gimana apa yang disiapkan, tapi alasan lain di balik pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah supaya Jakarta menjadi lebih berkualitas sebagai kota bisnis. Ya. Jadi kita ibaratnya pretelin salah satu fungsinya sebagai pusat pemerintahan. Kurangi bebannya maksudnya, Betul. Maka dengan dikurangi bebannya dia menjadi mudah ditata. Misalnya ini bangunan yang perlu dilestarikan, ya lestarikan. Ini bangunan yang perlu didemolish, ya diubah jadi apa? Apakah taman, ruang terbuka hijau, lapangan sepak bola buat rakyat atau hutan kota, atau rumah susun supaya Jakarta ini nggak macet kan? Ya, salah satu beban pembangunan kan soal penduduk nih. Berarti memang pemindahan ibu kota itu berangkat juga dari ekspektasi akan ada pemindahan penduduk gitu ya di Kalimantan. Pergerakan mobilitas penduduk ke arah timur. Ke arah timur ya. Tengah ke timur gitu ya. Nah, tetapi kan pembangunan IKN ini sendiri harus di follow up juga dengan pembangunan regional yang lain di Kalimantan, di kawasan timur. Ya. Jadi bagaimana rencana membangun area-area lain, kawasan lain, kota lain di Kalimantan? Apakah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan sampai Maluku. Ya, itu harus ada konsep yang mengiringi. Ini saya sekali mengingatkan ini bahwa ini jangan sampai diabaikan karena sampai cuma membangun jangan terpusat di IKN-nya dan jangan menggeser fungsi IKN itu hanya sebagai pembangunan enclave yang eksklusif enggak, tapi dia diharapkan punya efek ke kawasan lain di Kalimantan Timur dan kemudian ke Indonesia Timur. Nah, ini terkait dengan tentu kan tadi ada ekspektasi untuk bisa memobilisasi penduduk itu ya. Dan yang paling fleksibel ya bisa dibilang adalah anak muda gitu ya. Dan salah satu ada survei Litbang Kompas nanti mungkin bisa ditampilin gitu sama editor yang nunjukin bahwa sebenarnya isu yang menjadi concern dari anak muda itu bukan ibu kota justru, tapi lapangan pekerjaan nih, Bang. Nah, menurut proyeksi apapun atau nanti dari visi Indonesia 2033 atau mungkin dari perencanaan yang Abang tahu, bagaimana pemindahan ibu kota ini bisa relevan dengan anak muda, khususnya dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Tapi gini, tidak semua persoalan untuk dijawab oleh IKN ya, itu penting. Tetapi kalau pertanyaan adalah apa yang bisa memberikan efek terhadap penciptaan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda, ya itu tentu ada ya. Misalnya gini, saya juga akan mengingatkan ke stakeholder lain di Kalimantan Timur ya. Ini Kalimantan ini potensinya luar biasa untuk membangun ekonomi yang sustainable, yang ramah lingkungan, ya, misalnya lewat sektor pariwisata. Ya. Kan Mujab di London itu ada Sungai Thames, di Paris ada Sungai Rhine, ya, dan kota-kota Eropa ini dilewati oleh sungai besar itu ya. Apa yang kita lihat di sepanjang sungai itu adalah area-area wisata. Bukan WC jongkok. Bukan ya. Ada kuliner, orang cruising yang dengan bot kecil, bot sedang, segala macam ya. Nah, Kalimantan adalah satu-satunya pulau yang kaya dengan sungai besar. Ya. Ini potensi ya. Kenapa Thailand dengan cuap rayanya di Bangkok bisa menjadi pusat ekonomi pariwisata? Shanghai dengan sungai Yangtze, sungai kemudian Ho Chi Minh dan lain-lain, sudah lama memanfaatkan sungainya sebagai magnet penggerak ekonomi pariwisata. Nah, itu kalau
sungai-sungai besar dimanfaatkan untuk itu, maka orang akan tumbuh kesadarannya untuk akan kebersihan, pencegahan polusi, pencemaran air dan sebagainya. Nah, wacana ini harus kita dorong, ya. Terus terang kalau saya merasakan kesadarannya belum dibawa ke sini. Dan ini adalah kebutuhan anak muda. Ya, ekonomi yang sehat, yang sustainable, yang ramah lingkungan, ya, yang tidak mengeksploitasi lagi sumber daya alam, ya. Nah, peluang itu di timur besar sekali. Termasuk di Kalimantan. Termasuk di seberangnya di Poso ada Teluk Poso, ya, itu luar biasa indahnya kalau dijadikan area kawasan wisata, belum lagi di Ambon, ya. Nah, sementara IKN ke Bali itu juga jaraknya sama dengan Bali Jakarta. Ya, tidak akan mengurangi potensi pertumbuhan yang ada di Jawa dan Bali. Jadi sebenarnya IKN ini harusnya memberikan ruang dan kesempatan-kesempatan yang lebih luas gitu, betul. Sama anak muda. Jadi tidak melulu ada IKN terus kemudian lapangan pekerjaan, tapi justru peluang-peluang itu yang bisa membuka, didorong efek multipliernya itu untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang potensinya memang di sana, termasuk sektor maritim. Nah, di situ artinya penciptaan lapangan usaha baru, penciptaan lapangan kerja baru. Betul. Ya. Dan ini lapangan kerja masa depan. Pariwisata, ya, smart cities dan lain-lain, ya, termasuk hilirisasi usaha perikanan, pertanian dan sebagainya gitu. Dan secara tidak langsung juga ngejawab ya Mas ya soal bagaimana kita menangani bonus demografi dan lain sebagainya dengan peluang-peluang yang tercipta dari pembangunan IKN. Ya, kita kan harus menghindari pengangguran terselubung yang makin tumbuh di Pulau Jawa. Ya, karena lapangan kerja di menengah ke bawah itu kan makin menyempit itu. Nah, lapangan kerja bisa tercipta kalau kita menumbuhkan output baru, produk-produk baru atau jasa-jasa baru. Dan itu lebih nampak di kawasan timur sebetulnya. Gitu. Nah, di sana sumber energi berlimpah. Kalau Jawa kita disumbang sumber energi kita dari Kalimantan, dari timur plus sebagian Sumatera kan. Nah, di sana lebih berpeluang untuk mandiri energinya, termasuk energi pembangkit tenaga air, PLTA. Ya. Di sana ada namanya Sungai Kayan yang potensinya itu 9.000 megawatt. Ya. Itu seluruh Kalimantan terpenuhi kalau itu aja. Gitu. Jadi justru walaupun saat ini energi energi fosil itu kita juga masih bergantung di Kalimantan, tapi justru karena sumber dayanya ada di situ gitu ya, kita bisa lebih mengembangkan. Jadi kita bisa energi baru terbarukan gitu. Perubahan komposisi sumber energi itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke. Nah, terakhir nih, Bang Andrinov menekankan bahwa ini sebenarnya ada proyek masa depan ya Bang ya. Yang artinya masa depan itu miliknya anak muda. Betul. Gitu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh generasi muda nih, generasi-generasi yang ada di depan sini, kita semua untuk bisa mengawal Bang IKN ini? Teman-teman yang muda-muda ini pertama harus melek terhadap visi masa depan ini. Kalau nggak punya pemahaman, tidak punya wawasan, tidak melek terhadap visi masa depan, akhirnya nggak nyambung nanti ya. Artinya nggak muncul ide-ide untuk ikut masuk berpartisipasi, termasuk untuk mengontrol, termasuk untuk memperkaya. Maka ya penting memahami yang alasan-alasan yang benar kenapa kita membangun IKN di Kalimantan itu penting sekali. Ya, termasuk kalau punya keinginan untuk melakukan koreksi, kritik, wah ini kurang pas nih bagian ini, kalau ini harus nggak sesuai dengan kebutuhan kami nanti. Ya nggak apa-apa. Yang jelas secara keseluruhan alasan-alasan memindahkan ibu kota itu sudah sangat kuat. Ya sulit lah, saya bukannya nyombong, sulit dipatahkan kalau kita debatnya sehat ya. Kalau itu. Dan partisipasi itu yang justru akan menghidupkan ibu kota. Betul, itu ya. Karena yang mengisi kan yang muda-muda. Tadi salah satu contoh aja, kebutuhan untuk membangun smart city, ya itu pasti akan yang dicari yang muda-muda. Betul. Nah, yang akan berkreasi di situ yang muda-muda. Nggak mungkin generasi saya itu generasi. Kayak di Marvel, Bang. Marvel kan Thor tuh waktu kehilangan Asgard ya. Asgard, dia bilang kalau Asgard is not a place, but it's people. Artinya mau dipindah ke ibu kota manapun, kalau people-nya ini nggak diperhatikan, people-nya nggak berpartisipasi, ya ibu kota akan kosong gitu. Jadi jangan sampai nanti IKN itu justru kayak
di Myanmar itu apa namanya? Nah, itu kan kosong jadi kota mati. Naypyidaw, ya. Naypyidaw. Ya. Kemudian Putrajaya juga dianggap Iya. sebagai kota mati dan lain sebagainya. Nah, gimana nih? Memang satu lagi ya yang juga perlu dipahami, membangun kota atau ibu kota atau IKN ini adalah membangun pusat kehidupan. Ya. Bukan hanya membangun kota dan bukan juga membangun pusat Gedung. pertumbuhan. Ya. Ya. Beda antara membangun pusat pertumbuhan dengan pusat kehidupan. Kalau mau membangun pusat pertumbuhan ya bikin aja di sana pabrik atau perkebunan luas Ya. atau apa yang menghasilkan pertumbuhan Sumbangsi ekonomi ya. itu ya. Jadilah dia ke pusat pertumbuhan. Begitu juga kalau sekedar membangun kota, bikin gedung-gedung bagus-bagus, kelihatan seolah-olah sebagai kota. Tapi kota yang harus kita bangun adalah kota sebagai pusat kehidupan. Ya. Dan IKN ini berpeluang untuk membangun kotanya Indonesia karena di sini kota yang terbuka, tidak ada dominasi salah satu etnis di sini ya, karena memang berasal dari lahan yang relatif kosong. Jadi melting pot di situ melting ya. pot karena Kaltim itu sendiri sebetulnya sudah melting pot ya sejak sekian dekade ya. Dan kemudian datang ASN dari berbagai latar belakang ke sana dengan mentalitas baru, mindset baru, maka ini juga punya potensi bagi kita untuk membangun kota citizenship, kota publik ya. Itu juga salah satu alasan kenapa kita membangun IKN ini di daerah yang lahannya relatif kosong, daerah yang punya sejarah sebagai melting pot ya. Nah, itu juga harapan kita ke depan itu. Oke, tepuk tangan dong untuk Bang Andrinov, penonton. Kita berasa kuliah ya, 3 SKS, materi kebijakan publik gitu ya, dari orang yang secara tidak langsung terlibat, secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam perencanaan pembangunan IKN ini gitu. Nah, untuk nutup podcast kali ini nih, kita ada sedikit games nih, Bang Andrinov nih. Saya akan nyebutin 2 kata. Nah, Bang Andrinov silakan pilih salah satu dari 2 kata itu secara cepat. Nggak usah mikir, Bang. Nggak usah dikasih penjelasan. Tinggal pilih salah satu aja. Oke. Ya. Kuncinya nggak usah mikir. Ini kita menguji spontanitas dari Bang Andrinov. Gitu. Oke ya. Oke, yang pertama, akademisi politisi. Akademisi. Akademisi. Politik ekonomi. Ekonomi. Ekonomi, gitu ya. Ini seru nih. Komisaris apa menteri? Komisaris. Komisaris. Ya. Aturan jawab menteri, Bang. Biar dipakai lagi, Bang. Mau diulang. Kan nggak boleh ada penjelasan kan? Nggak boleh ada penjelasan. Gitu. Saya juga pengen komisaris sih. Tahu kan jawabannya kan? Oke. Padang IKN. IKN. Oh, IKN. Karena perlu rumah makan Padang di sana di IKN tuh ya. Ada pertumbuhan-pertumbuhan baru. Iya. Nah, ini saya nggak tahu nih maknanya apa nih. Merah atau biru? Wah, boleh nggak menjawab? Boleh. Gimana? Saya nggak tahu nih maknanya apa nih. Kalau merah sama oranye kan, nggak menjawab, Bang? Nggak menjawab. Nggak menjawab. Kalau ditanya hitam atau putih, mungkin Bang Andrinov jawab. Gitu. Iya. Katakan hitam adalah hitam, Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Oke, teman-teman semua, tepuk tangan untuk Bang Andrinov. Ini tentu sesi podcast kali ini nggak akan bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua, tapi seenggaknya harapannya, kalau menurut saya ini daging banget ya, yang disampaikan oleh Bang Andrinov tentang bagaimana visi yang sebenarnya dari pembangunan IKN, dan bagaimana IKN ini bisa mengakomodir kepentingan anak-anak muda nih. Saya menggarisbawahi tentang potensi-potensi yang justru terbuka nih dari pembangunan IKN, yang oleh anak muda itu justru harusnya ditangkap. Bukan hanya disuapin, nyoh nih IKN, lu harus kayak gini dan sebagainya. Tapi justru kita bisa menangkap potensi-potensi yang sangat mungkin terbuka dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Oke, mungkin itu aja dari podcast episode yang kedua. Terima kasih banyak Bang Andrinov atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa. Dan sampai jumpa di episode dari podcast Muda Mudi UI 2023 selanjutnya. Saya Muja pamit. Selamat jumpa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, Bang. Oke, gini Bang.